Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Manajemen Diklat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Arisa Aprilia Putri dengan NIM 1911021044 semester 5 dari kelas B. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu mengenai teori belajar orang dewasa dan etika pelatih. Pembahasan yang akan dibahas yaitu ada dua, ada teori belajar orang dewasa dan etika pelatih. Teori belajar orang dewasa. Doug Kenwell dan Merriam atau Sutyana 2005 memandang bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila ia telah melewati masa pendidikan dasar dan telah memasuki usia kerja yaitu sejak umur 16 tahun. Dengan demikian, orang dewasa diartikan sebagai orang yang telah memiliki kematangan fungsi-fungsi biologis, sosial, dan psikologis dalam segi-segi pertimbangan, tanggung jawab, dan peran dalam kehidupan. Namun, kedewasaan seseorang akan bergantung pula pada konteks sosio-kulturalnya. Kedewasaan itu pun merupakan suatu gejala yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan untuk menjadi dewasa. Istilah andragogi berasal dari and dan agagos, berarti memimpin, mengamong, atau membimbing. Dugan Laird atau Hendayat tahun 2005 mengatakan bahwa andragogi mempelajari bagaimana orang dewasa belajar. Laird yakin bahwa orang dewasa belajar dengan cara yang secara signifikan berbeda dengan cara-cara anak dalam memperoleh tingkah laku baru. Adapun teori belajar orang dewasa dan tokohnya, yang pertama yaitu ada Carl Rogers. Carl Rogers tahun 1951 mengajukan konsep pembelajaran yaitu student-centered learning, yang intinya yaitu kita tidak bisa mengajar orang lain tetapi kita hanya bisa memfasilitasi belajarnya. Kedua, seseorang akan belajar secara signifikan hanya pada hal-hal yang dapat memperkuat atau menumbuhkan self-nya. Tiga, manusia tidak bisa belajar kalau berada di bawah tekanan. 4. Pendidikan akan membelajarkan peserta didik secara signifikan bila tidak ada tekanan terhadap peserta didik dan adanya perbedaan persepsi atau pendapat difasilitasi oleh dan diakomodir. Peserta didik orang dewasa menurut konsep pendidikan adalah yang pertama itu mereka berperilaku sebagai seorang dewasa, yaitu orang yang melaksanakan peran sebagai orang dewasa. Kedua, mereka yang mempunyai konsep diri sebagai orang dewasa. Tokoh yang kedua yaitu ada Robert M. Gagne. Gagne mengemukakan yang terpenting bagi pendidikan orang dewasa terutama yang berkaitan dengan kondisi belajar. Menurutnya ada 8 hierarki tipe belajar seperti diuraikan sebagai berikut, yaitu ada belajar berisyarat, belajar stimulus respon. Rangkaian motorik tidak lain dari belajar keterampilan, sedangkan rangkaian verbal adalah belajar dengan cara menghafal. Diskriminasi berganda, belajar konsep, belajar aturan, dan pemecahan masalah. Lalu ada tokoh yang ketiga yaitu ada Paulo Freire. Paulo Freire adalah seorang pendidik di negara Brasilia yang gagasannya tentang pendidikan orang dewasa. Menurut Freire, pendidikan dapat dirancang untuk percaya pada kemampuan diri pribadi atau self-affirmation, yang pada akhirnya menghasilkan kemerdekaan diri. Etika pelatih. Menurut Bertens, tahun 1999, etika mempunyai 3 arti. Pertama, etika dalam arti nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sesuatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Ketiga,
Etika dalam arti ilmu tentang yang baik atau buruk. Menurut Algemon the Black, tahun 1990, etika adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memperlakukan sesamanya dan apa arti hidup yang baik. Etika mempertanyakan pandangan orang dan mencari kebenarannya. Etika juga dapat diartikan sebagai perangkat nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama dan budaya yang hidup di tengah masyarakat yang menjadi acuan buruk, baik, dan berfungsi sebagai pendorong, penuntun, dan kendali bagi sikap, tindakan, dan perilaku seseorang dalam menjalankan aktivitasnya untuk mewujudkan kehidupan manusia yang bermartabat, atau bisa kita sebut yaitu human dignity. Adapun beberapa etika pelatih yaitu harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat sesama pelatih, fasilitator, dan para peserta pelatihan. Kedua, konsekuen dan konsistensi dalam menaati tata tertib dan segala aturan-aturan yang disepakati bersama dalam pengarahan program. Ketiga, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan kediklatan. Keempat, memelihara dan menghargai persamaan dan perbedaan tugasnya masing-masing antara pelatih, fasilitator, dan peserta pelatihan. Dan yang kelima yaitu berupaya menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif. Itulah tadi beberapa pembahasan mengenai teori belajar orang dewasa dan etika pelatih. Berikut merupakan referensinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.